Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumil liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad ibn Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'anallahu bi ulumihi wa asrari fid dharain amin. Ila an qala wa yubahu syaddu sinnin wa unmulatin bidhahabin. Ajib. Wa yubahu lan den wenangaken syaddu sinnin apa ngiket untu wa unmulatin iki unmulah iki. Unmulah ini apa? Unmulah. Ujungnya jari itu unmulah. Ini isbu. Ini unmulah. Kamu harus tahu nih, ini unmulah, ini isbu. Ya. Ini ba, ini zira, ini ku, ini kursu. Bu di kaki. Unmulah itu ini. Ujung jari. Bidhahabin wa yubahulan den wenangaken syaddu sinnin apa ngiket untu wa unmulatin lan ujunge jari bidhahabin kelawan emas jika memang dibutuhkan untu gerak terus. Kalau nggak diikat bisa, misalkan nggak bisa itu ya, nggak bisa netep, boleh. Tapi indal ihtiyaj, kalau memang dibutuhkan dan nggak ada yang lain. Wattikhadhu anfin wa unmulatin minhu. Wattikhadhu anfin lan gawe irung cungur. Wattikhadhu anfin lan gawe cungur. Wa unmulatin lan ujunge jari minhu saking zahab. Gawe cungur terbuat dari emas. Seperti dulu zaman sahabat. Dan salah satu sahabat yang hidungnya ketebas. Ya, ketebas. Akhirnya dibuatlah jari besi. Karena terbuat dari besi jadi infeksi. Akhirnya dibuatlah jari dari emas. Boleh. Wa unmulatin dan juga unmulah. Ya, unmulah. Boleh. Fa innahu yajuz ittikhadhuha liman buti'at minhu. Kalau orang yang putus. Unmulahnya ini tugel. Kalau unmulahnya tugel, boleh dibuat dari emas. Kalau memang dibutuhkan. Mafhum? Nah. La usbu'in ora usbu, ora jari, tidak boleh, ora wenang. Kalau jari satu jari kan usbu atau isbu itu nggak boleh dibuat dari emas. Bahkan dari perak pun nggak boleh.
Karena kalau satu jari ini nggak ada, sudah kan, memang nggak berfungsi. Kalau ini masih ada fungsinya, masih bisa digerakkan. Makanya ketika dibuat unmulah dari emas boleh, karena ini memang indal ihtiyaj. Kalau usbu sudah putus ya sudah, ya. Li'annaha la ta'mal fatakun li mujarradiz zina. Maka ketika ada orang jarinya terputus terus dibuat dari perak atau emas, maka hanya sekedar dia buat pepai saja, ya, li mujarradiz zina. Berbeda halnya dengan gigi sama unmulah, maka masih bisa digerakkan, makanya dibolehkan. Apa? Wa yajuzu dir'un nusijat bidhahabin. Wa yajuzu lan menang dir'un. Dir'un itu pakaian perang. Wa yajuzu lan menang dir'un apa dir'un pakaian perang nusijat kang den apa disulam, nusijat kang den sulam apa dir'un bidahabin kelawan emas, boleh. Terus wa khawdatun tuliyat bihi. Wa khawdah, khawdah itu atau satu alati tudau ala ra'si indal harb. Topi itu yang biasa ditaruh di atas kepala, atau ya, ya yang ditaruh di atas kepala ketika perang itu apa? Ya, apa itu namanya? Topi ya. Tosah itu topi atau topong yang diletakkan di atas kepala yang digunakan ketika perang. Itu namanya khawdah. Tu lihat bihi kang den lapisi ya. Kang den lapisi bidahabin. Tu lihat bihi kang den lapisi apa khawdah bihi kelawan dahab. Tapi limufajaati harbin. Limufajaati harbin karena dadakan perang. Mufajaah. Limufajaati harbin karena dadakan perang. Walam yajid ghairahuma. Walam yajid lan ora nemoni sapa man ghairahuma ing liyane dir'un nusijat bidhahab wa khawdatun tuliyat bidhahab. Mafhum? Wa yajuzu khatamul fiddati wa tahliyatu alatil harbi biha kasayfin wa rumhin wa tayrin. Wa yajuzu lan menang khatamul fiddati opo cincin terbuat dari fiddah. Oke. Awas ya, iki khatam jenenge. Kalau ini vas. Nah, kalau ngomong cincin berarti ya ini vasnya. Apa? Cincin ini, lingkarannya nih khatam namanya, cincin. Tapi kalau ini vas. Paham ya? Boleh apa tidak kita membuat cincin terbuat dari perak? Boleh. Amma zahab mayajuz. Ya, enggak boleh. Wa yajuzulan menang khatamul fiddati opo cincin saking perak. Wa tahliyatu alatil harbi lan memaes
alat perang biha kelawan fiddah. Boleh ya. Jelas? Kaseifin contohnya koyo pedang dihiasi dengan perak. Boleh. Warumhin tombak. Watairin apa tairin itu? Tairin itu ya buat alat perang ya. Macamnya kayak apa? Baltoh wal baltotu fa'sun yakto'u bihil khasyab wa nahu. Baltoh itu kampak. Fas atau golok. Nah, bisa golok. Golok aja. Golok atau golok gitu ya. Buat nganu rumput atau selainnya itu. Hah? Atau kayu, khasyab. Ya, kan bisa golok, bisa kampak kan. Baltoh namanya. Itu namanya tair. Wasahmin, apa saham? Cemaring. Apa cemaring tuh? Anak panah. Ya. Wadarin. Wasahmin dulu ya. Wasahmin wadir'in. Wadir'in. Jamaknya duru' atau adru' atau dira'. Itu dir'un itu semacam gamis. Gamis min zardil hadid yalbas wiqaya min silail adud. Kan orang kalau perang itu kan pakai, kamu lihat kalau di YouTube itu ya, kayak gamis kan, pakaiannya ke bawah kan. Tujuannya itu kan untuk supaya menjaga agar tidak kena benda tajam kayak panah, supaya nggak tembus. Itu namanya pakaian perang, agar supaya tidak ditembus oleh benda tajam. Jamaknya duru' atau adru' atau dira'un. Tasghirnya durai'un. Wajaushanin. Wajaushanin lan jaushan. Jaushan itu sadrud dir'i. Nah, bagian dada. Mana ada tuh yang tebel tuh. Paham nggak? Yang berbentuk-bentuk gitu tuh. Ya? Saya kebayang yang ada. Itu namanya jaushan. Lapisannya, lapisan gamis di dada itu yang ditaruh di dada. Supaya nggak ketusuk, dilapis. Wa khawdatin. Khawdah. Itu tadi khawdah apa? Yang taruh di kepala itu ya. Topi perang untuk menjaga apa? Untuk menjaga kepala tidak terkena panah, yang matanya tok ya kan yang kelihatan. Itu namanya khawdah. Wa khuffin lan khuff. Khuffnya boleh. Ini pakaian-pakaian perang semua ya. Nah. Jelas? Karena apa sih tujuannya? Irhaban lil kufar. Meden-medeni wong kafir. Gagah itu kan. Kalau kitanya nggak pakai pakaian perang itu kan pikirnya nggak, ini gampang, ini panah kena, ya kan? La sarjin wali jamin wali kabin wakiladatin. La sarjin ora sarjin.
Sarjin itu tempat injekannya tempat injekannya kaki itu ketika naik ke kuda. Apa itu namanya? Injekannya kaki. Kan kita kalau mau naik kuda kan ada injekan itu. Nah, itu namanya sarjin. Wali jamin pelana ya. Wali jamin lan pelana. Ya sarjin pelana kali ya. Apa-apa. Yes, pokoknya itu yang buat di kuda semuanya. Wari kabin dan juga tempat duduknya. Kita kalau di kuda, ya kan, ada tempat duduknya itu kan. Nah itu kalau terbuat dari perak, apalagi emas, atau injekannya kuda, injekannya kita untuk naik kuda, atau pelananya, itu semuanya nggak boleh. Kalau terbuat dari karena itu bukan pakaian kita, itu untuk pakaiannya kuda nggak boleh. Ya, eh itu untuk kuda, bukan untuk perang. Lalil harb, untuk kuda, bukan untuk perang. Jelas ya? Wakila datin watarofi suyurin. Insyaallah. Apalagi wakila datin watarofi suyurin falayahil ya annahu ghairu malbusin lahu kal awani. Oh, kiladah itu ya semacamnya awani. Nama-nama eh, tempat, nama-nama wadah. Kiladah, ya, cari ya kamusnya. Kilada itu kalung ya. Hmm? Wah, torofi suyurin. Apa itu? Iya, kilada itu ya kalung. Kalau torofi suyurin itu apa? Torof itu kan ujung. Suyur itu jamak dari apa itu? Pokoknya ujung-ujungnya tali gitu ya. Ujung-ujungnya tali atau sendal atau pelana itu ujung-ujungnya. Fala yahillu li'annahu ghairu malbusin. Karena itu nggak dipakai ya. Jelas ya? Mafhum ya? Insyaallah. Wadawatin. Kamu tulis saja watorofi suyurin itu ujung-ujungnya tali atau ujung-ujungnya pelana atau tas. Ya. Wadawatin ya. Wadawatin. Dawat itu tempat buat dawat itu tempat buat tinta tuh. Orang dulu kan kalau nulis kan pakai cemplung. Nah itu tempatnya dawat. Namanya dawat. Untuk nulis. Untuk nulis ya. Wa miklamatun. Apa miklamah? Ketokanku.
kuku atau maklama. Apa isim alat tuh? Miklamah ya. Isim alatnya kolama. Kolama itu kan pulpen ya. Kalau isim alatnya miklamatun ya. Miklamatun. Miklamatun itu alat kecil untuk memotong kuku. Tutakhat li barayatil qalam. Astagfirullahaladzim. Miklama. Itu alat kecil yang digunakan li barayatil qalam. Apa itu? Berarti untuk apa? Miklama itu apa? Wahya alatun li barayatil qalam. Apa ini? Saya nggak tahu bentuknya. Kerokan. Maklah. Kerokan. Kerokannya pensil. Wasikini dawatin ya. Wasikini dawatin, sikinnya. Sikinnya lah. Apa sikinnya? Pisaunya itu loh yang buat ngerok. Pisaunya itu yang buat ngerok terbuat dari perak juga nggak boleh. Ya orang dulu kan, ya kalau sekarang memang boro-boro dari perak. Orang dulu kan perak murah, orang dulu ya. Terus kemudian dia perajin aktif mereka kan, orang-orang dulu berbeda dengan zaman kita. Nah, wasikini dawatin wa mihnatin. Wa mihna itu kerja. Apa namanya? Pisau untuk kerja. Pisau untuk kerja dapur atau pisau dapur gitu. Itu namanya sikin mihna. Pisau dapur. Wa ta'liqi gindilin. Wa ta'liqi gindilin. Lan gantungaken kendil, buat gantungan kendil lampu itu loh, gantungan buat lampu. Walau di masjidin, senajan kelawan masjid, walaupun untuk di masjid ya. Jelas ya? Gantungan lampu ya, orang sekarang mau boro-boro. Termasuk yang lampu-lampu yang hias tuh, itu kan sama, itu gantungan buat lampu ya. Orang dulu kan lampunya kendilnya tuh pakai corong, pakai apa sih namanya, lampu apa tuh ya, lampu kendil. Gini kendil terus pakai lampu. Nah, kendilnya ini dibuat dari emas ya, atau gantungannya itu nggak boleh. Jelas? Wa ghairul khatami minal huli kataugin. Wa ghairul khatami, ini atof kepada ke belakang. Wala yajuz lirrajuli ittikhadz. Wala yajuz lan ora wenang ya. Ghairul khatami. Wa ghairul khatami lan liyane khatam cincin.
wala wa ghairul khatami minal huli lan liyane cincin minal huli saking perhiasan itu tidak boleh. Kataugin contohnya kayak kataukin. Tauk itu apa? Apa di situ syarahnya? Wa huwa mayuj'alu fil unuq, yang ditaruh di leher. Apa tahu? Ya mungkin itu kalung ya. Terus wadum lujin wasiwarin bikasrisin akthar min dhammiha kullun minhuma huliyun yuj'al fi yadil mar'ah. Dumluj wasiwar itu yang biasa dipakaikan di tangannya perempuan. Apa namanya? Gelang. Dumlujin wasiwar itu gelang. Nama-nama gelang. Watajin mahkota. Hanya saja kalau buat perempuan boleh ya, dipakaikan sama perempuan, mahkota buat perempuan, terbuat dari emas atau ini. Boleh-boleh aja kalau perempuan. Ya, karena itu pakaian kecuali itu kalau sudah biasa. Wa kadza yahillu lahunna at-taj in ta'awwadnahu. Kalau memang biasa. Wa illa fa huwa libasu udhama'il faras. Fa yahrum faris, udhama'il faris. Kalau tidak terbiasa, karena memang itu pakaiannya penggeden-penggedene Paris ya. Itu termasuk kalau sudah sombong itu, maka itu haram ya. Wa ka'anna ma'nahu annahu yakhtalif bi adati ahli nawahi. Artinya kalau memang itu gini, kalau di kota situ, di kampungnya atau di negaranya itu memang tidak ada perempuan yang menggunakan itu, terus dia gunakan, itu nggak boleh ya, haram. Misalkan kampungnya, daerahnya nggak ada orang pakai itu, maka itu haram. Paham ya? Kecuali memang sudah itu ya nggak apa-apa buat perempuan. Perempuan pun nggak boleh kalau memang di daerahnya itu, di kotanya atau di negaranya memang tidak terbiasa pakai itu, haram. Karena menunjukkan sombong dia. Nah, fi sakfil beti, fi sakfil beti ing dalam atape umah. Wow di sini ataf kepada tidak bolehnya pepaes dengan emas dan perak. Fi sakfil beti ing dalam atap umah. Wal masjidi. Nggak ada tulis, paham dah? Yakin? Oh, sudah kalau paham nggak apa-apa. Kalau nanti nggak paham ini larinya kemana, bawa atofnya ini kemana gitu. Takutnya nanti kalau nggak atofnya kemana nanti bingung. Fisak filbet wal masjidi lan atape masjid wajudronihima lan tembok-temboke albet umah lan masjid, bahkan atape Ka'bah dan juga temboknya Ka'bah nggak boleh dihiasi dengan emas dan juga perak. Jelas ya? Falawistuhlika
falawis tuhlika bihaitsu la yastami'u minhu syai'un bisabqi jazat al istidamatu wa illa fala. Falawis tuhlika mungko lamun den ancuraken. Apa sing diancuraken? As-saqaf ya wal judron. As-saqaf wal judron. As-saqaf utawa judron. Bihaitsu kelawan sekirane. Bihaitsu kelawan sekirane la yastami'u minhu. Bihaitsu kelawan sekirane la yastami ora kumpul minhu saking zahab utawa fiddah. Syai'un apa sewiji-wiji. Bisabki kelawan sabek. Sabek itu dilebur. Dilebur dengan apa? Diletakkan atau dibakar. Atau apa pakai gas apa? Kalau orang kayak lasnya, jelas. Bisabek itu namanya. Jazat mongko wenang. Jazat mongko wenang al istidamatu apa istidamah. Apa istidamah? Istimror. Langgengaken. Wa illa lan lamun ora, berarti kalau lan lamun ora la yastami berarti yastami ya. Berarti yastami. Wa illa fala mongko ora wenang al istidamah. Mongko ora wenang al istidamah. Jadi gini. Jadi atapnya rumah ataupun atapnya masjid ataupun atapnya Ka'bah atau tembok Ka'bah, tembok masjid ternyata ada hiasan-hiasan yang katanya dari emas ataupun perak. Nah, kira-kira ini kalau dilebur ya istuhlik, jika dilebur ini dengan cara apa? Ditiupkan dengan apa? Api atau dibakar dengan api ini. Kira-kira terpisah enggak? Ada emasnya enggak? Ada peraknya apa enggak? Jika memang ternyata tidak ada peraknya, ya sudah biarkan. Jazatil istidamah, artinya biarkan, jangan dihancurkan. Tapi kalau ternyata ada, begitu ditiupkan dengan api, dilas atau di apa namanya, semprotkan sama api namanya. Nah itu kalau ada ternyata zahabnya atau fiddahnya, maka tidak boleh istimrar. Wajib izalatu, wajib ya bisa dicabut, dihilangkan, karena nggak boleh, biarpun buat masjid. Bahkan wal asahhu inda syaikhain hurmatu tahliyatil ka'bati wasairil masajid bil-dhahabi wal fiddah wa khalafahuma asy-syaikh fasahhahu al-hil wifaqan lil qadhi Husain wa qala al-mana' la siyama fil ka'bah ba'idun syadun gharibun fil madahib kulliha qalla man dzakarahum wala wajha lahum wala dalil ya'udduhu hadha fi at-tahliyah bi safahi yahinnak dan amma tamwih fala amna min jaryani khilafi fi lianna fihi ifsadu maliyatihi fatamwihu indahu adhaf min at-tahliyah. Jadi ada beberapa wal asah menurut pendapat yang paling sahih menurut al-Syaikhain al-Imam An-Nawawi dan juga Imam Rafi'i ya. Kalau di fikih itu Asy-Syaikhain Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Hurmatu tahliyatil Ka'bah. Kalau dalam hadis Syaikhain itu Imam Bukhari wal Muslim.
Jadi menurut pendapat yang sahih, menurut pendapat Imam Nawawi wa Rafi'i, hurmatut tahliyatil Ka'bah, haram menghiasi Ka'bah, wasairil masajid bidzahabi wal fiddah, dan semua masjid dengan apa? Dengan emas dan juga perak. Haram. Dari Imam Nawawi wal Imam Rafi'i. Wa khalafahuma asy-syekh, ada ulama di sini asy-syekh beliau mengatakan boleh wifaqan lil Qadhi Husain, nyocoki dengan pendapatnya Imam Qadhi Husain, boleh katanya. Wa qala al-mana' la siyama fil Ka'bah. Wa qala al-man'u la siyama fil Ka'bah ba'idun syadzun gharibun fil madzahib kulliha. Jadi intinya enggak boleh ya. Menurut pendapat yang Al-Imam Nawawi wa Syekh Ar-Ramli enggak boleh. Nah, kecuali Al-Imam Qadhi Husain. Imam Qadhi Husain boleh katanya. Wa qala al-Allama al-Bajuri fi babil aniyah wa yahillu tamwihu suquf wal judran bidh-dhahabi wal fiddah sawan hasala min sya'an bil ard 'ala an-nar am bil ard 'ala an-nar. Masyaallah. Menurut Imam Bajuri, kamu kalau baca di kitab Bajuri, ya hasyiahnya Ibn Qasim itu beliau mengatakan boleh ala kulihat. Menurut kita nak tamid ala Syekhain al-Imam Nawawi la yajuz ya. Naam. Wa yajuzu tahliyatul mushafi wal kutubi bil fiddati lil mar'ati war rajul. Wa yajuzu lan wenang tahliyatul mushaf, apa memaes mushaf, wal kutubi lan piro-piro kitab bil fiddati kelawan emas, lil mar'ati war rajuli keduane wadon war rajuli lan lanang. Boleh katanya. Ya. Masyaallah. Wal kut di sini bukan al kutub ya. Maaf. Wa yajuzu kan situ al kutub ya. Wa yajuzu lan menang tahliyatul mushaf, apa memaes mushaf, wal kutbi bukan kutub, wal kutbi bisukuni ta, bukan kitab tapi bisukuni ta, bimakna al-kitabah tulisan, bimakna al-kitabah tulisan. Wa yajuzulan menang tahliyatul mushaf, wa yajuzulan menang tahliyatul mushaf, apa memaes mushaf, wal kutbi bukan kutub. Kalau kutub iku piro-piro kitab. Kalau kutbi ay al-kitabah tulisan. Bil fiddati kelawan emas, lil mar'ati keduane mar'ah, war rajuli lan lanang. Boleh. Bukan kutub ya, kalau kutub enggak boleh. Wa yajuzulan menang tahliyatul mushafi, apa memaes mushaf, bidzahabi kelawan zahab, lil mar'ati keduane mar'ah. Kalau zahab untuk mar'ah boleh. Tapi kalau untuk perak mushaf boleh laki, boleh perempuan. Tapi kalau emas khusus buat perempuan. Mushafnya dihiasi dengan emas boleh. Wa yahrumu lan haram tahliyatul mushaf bidzahab ala rajuli ngatasé wong lanang. Haram. Qala fil Mughni qala al-Ghazali wa man katabal mushafa bidzahabin faqad ahsana wala zakata alaih. Menurut Imam Ghazali, siapa orang yang nulis mushaf Quran bidzahabin kelawan zahab,
faqad ahsan, dia telah berbuat baik, bagus. Wala zakata alaih, dan dia tidak wajib zakat. Walaupun di sini naza'ahul Adra'i, ditentang oleh Imam Adra'i. Tapi yang jadi ininya lagi, bagaimana kalau perempuan ini dia jual mushafnya yang dihiasi dengan emas kepada laki-laki, apakah boleh? Makanya di sini tanbihun, law ba'atil mar'atu mushafa al-muhalla bidhahabin li rajulin haruma alaihi al-qira'ah fihi in hasala minhu syai' bil ard 'ala an-nar wa illa halla. Busyrul karim. Jika ada perempuan dia jual itu mushafnya yang dihiasi dengan emas kepada siapa? Kepada laki-laki, maka haruma alaih, haram bagi laki-laki tersebut al-qira'ah fihi, dia haram membaca dengan mushaf itu. Ajib. Jadi khusus buat perempuan. Wa yajuzu lil mar'ati huliyuz zahabi wa yajuzu lil mar'ati huliyuz zahabi kulluhu. Wa yajuzu lil mar'ati wa yajuzu lan wenang lil mar'ati keduwene wong wadon huliyuz zahabi apa perhiasan emas, kulluhu hias kabehane, hatta na'lu hatta ataf ya, wa na'al maksudnya, dan juga na'al, hatta na'al, sendalnya digawe dari emas. Wal mansuju bihi, wal mansuj lan kang dia apa? Mansuj kang dia apa? Nasr kita tadi apa? Disulam. Ya, bihi kelawan zahab. Tapi syaratnya bisyarti adamil israf. Kelawan syarat ora israf. Nah, israf haram. Nah, israf tetap haram. Kayak tadi mahkota itu kan? Syarat adamil israf. Fa in asrafat mongko lamun boros sapa al mar'ah kahul khalin kaya khulkhal, yang mana khulkhal itu wazannya kahul khalin kaya khulkhal mi'ata dinarin, kahul khalin mi'ata dinarin. Ini berarti mi'ata ini jadi naibul fa'ilnya ya. Hah? Paham ya? Fa'in asrafat mongko lamun israf, fa'in asrafat mongko lamun israf boros kahul khalin kaya khulkhal apa mi'ata dinarin 200 dinar, khulkhalnya itu timbangannya 200 dinar, haruma mongko haram. Karena si perempuan diperbolehkannya untuk pepaes ya dengan emas itu li ajli zina, karena untuk pepaes ya. Perhiasan itu digunakan untuk pepaes, bukan untuk apa? Bukan khalafa, bukan untuk tukhaliful adah, bukan untuk berselisih dengan kebiasaan.
Tukhalif apa? Tukhalif? Khalafa apa? Nulayani dengan adatnya. Lam tahsuli zina. Yang mana kalau misalkan nulayani berbeda dengan adatnya, itu bukan pepais namanya. Itu khuyala, itu sombong. Ya. Kalau hanya pepais boleh. Tapi kalau tujuannya untuk tukhaliful ada, bukan untuk pepais, tapi untuk sombong-sombongan, ada haram. Ya. Jelas ya? Mafhum? Atau begini, atau bisa diginikan. Fa'in asrafat mongkolamun boros sopo almar'ah ka khulkhalin kaya khulkhal. Mi'ata dinarin iku. Nah, bisa ini kan jadi khabar dari mubtada mahdzuf ai utawi wazane timbangane mi'ata dinarin iku 200 dinar. Haruma mongko haram. Jadi mi'ata jadi khabar dari mubtada mahdzuf ai waznuhu. Ai waznuhu. Al-khulkhal bi fathin fasukunin kabulbal huliyun yulbasu fisak. Nah, ini. Khulkhal itu apa? Khulkhal itu perhiasan yang dipakaikan di petis. Khulkhal itu perhiasan yang ditaruh di betis. Catat. Khulkhal itu perhiasan yang ditaruh di betis. Kayak orang India tuh. Kacrak. Gitu. Itu khulkhal namanya. Ya mi'ata dinar itu jadi khabar li mubtada'in mahdzuf ai waznuhu mi'ata dinarin wa yahrumulan haram alaihin ing atase an-nisa utawa mar'ah tahliyatu alatil harbi walau bi fiddatin. Wajib ya. Wa yahrumulan haram alaihin ing atase al mar'ah tahliyatu alatil harb apa menghiasi alat perang walau bifiddatin senajan kelawan fiddah wa in jaza lahunnal muharaba bi alatiha lima fi dzalika min tashbih birijal. Nah, kenapa enggak boleh? Kalau buat perhiasan boleh. Tapi kalau buat alatul harab enggak boleh karena itu termasuk kategori tashbih birijal. Menyerupai laki-laki, makanya haram. La'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa minar rijal wal mutasyabbihat minan nisa bir rijal. Wal la'nu la yakun ala makruh. Kalau sudah ada laknat nggak mungkin itu hukumnya makruh, tapi hukumnya haram. Ya. Nah, Allahu a'lam. Jelas ya?